Perkenalkan, nama saya Nurwafika Saleh, nomor stambul 141-2019-0044 dari kelas B2. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai interaksi manusia dengan komputer. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari interaksi manusia dengan komputer. Interaksi manusia dengan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dengan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu dengan menjalankan sebuah program menggunakan sistem antarmuka atau biasa disebut dengan interface. Media antarmuka manusia dan komputer itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, media tekstual. Media tekstual adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Yang kedua, media graphical user interface adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan interaktif. Contohnya adalah antarmuka manusia dengan komputer yang berbentuk grafis dengan menggunakan pemrograman visual seperti Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan lain-lain. Ada beberapa bidang ilmu yang harus kita pelajari dan pahami untuk membuat media interaksi manusia dengan komputer yang jauh lebih baik lagi. Di antaranya adalah teknik elektronika dan ilmu komputer. Bicara tentang komputer, khususnya dari sisi perangkat keras, pastilah tidak lepas dari pembicaraan teknik elektronika. Karena dalam bidang inilah kita dapat mempelajari banyak sekali aspek yang berhubungan dengan perangkat keras komputer. Selain dari sisi perangkat keras, kita juga perlu membekali diri dengan keahlian dari sisi perangkat lunak, sehingga kita mampu mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam program aplikasi. Nah, yang kedua adalah bidang psikologi. Dalam bidang ini, kita memahami bagaimana pengguna dapat menggunakan sifat dan kebiasaan baiknya agar dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerja sama. Nah, selanjutnya adalah bidang perancangan grafis dan tipografi. Pada bidang ini, kita memanfaatkan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Selanjutnya, bidang ergonomi. Pada bidang ini berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya, bidang antropologi. Bidang antropologi adalah pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya, bidang linguistik. Pada bidang ini menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika ia berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya, bidang sosiologi. Bidang ini berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dengan komputer dan struktur sosial. Misalnya, dampak komputerisasi terhadap keberadaan seorang user di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya adalah piranti atau alat bantu pengembangan sistem. Untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka atau interface, diperlukan piranti pengembangan sistem. Ada dua keuntungan piranti bantu adalah, yang pertama, antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. Misal, hasil rancangan sementara dapat dibuat prototipe dan diimplementasikan
Bahkan sebelum aplikasinya ditulis, perubahan yang diinginkan pengguna dapat segera dilakukan karena antarmukanya mudah dimodifikasi. Yang kedua adalah program antarmukanya menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Misal, program antarmuka menjadi lebih terstruktur dan lebih modular karena sudah dipisahkan dari aplikasinya. Selanjutnya, pengelompokan piranti bantu. Berdasarkan fungsinya, piranti bantu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, piranti bantu aplikasi atau application software. Program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugasnya, misal membuat dokumen, manipulasi foto, dan membuat laporan di Microsoft Office, OpenOffice, CorelDRAW, dan Photoshop. Yang kedua adalah piranti bantu sistem atau sistem software. Program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan hardware, masukan atau keluaran. Nah, ada 4 strategi pengembangan antarmuka atau interface. Yang pertama, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Yang kedua, informasi tentang ragam dialog, struktur, isi tekstual dan grafis, tanggapan waktu, dan kecepatan tampilan. Yang ketiga, penggunaan prototipe yang disusun secara bersama-sama antar calon pengguna dan perancang sistem. Yang keempat, teknik evaluasi dengan menggunakan uji coba sejumlah kasus, tanya jawab, dan kuesioner. Sekian presentasi saya mengenai interaksi manusia dengan komputer. Semoga dapat dipahami dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, minallahi mustan wal intiqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.